Seorang pengemis rela memberikan makanan terakhirnya kepada wanita lusuh yang ia kira tak punya apa-apa. Tanpa disangka, wanita itu ternyata seorang miliuner tersembunyi. Dan hanya dalam waktu 1 bulan, sebuah kejadian tak terduga menghampiri sang pengemis dan mengubah hidupnya selamanya. Hujan turun deras sore itu, bukan sekadar air dari langit, tetapi seperti tirai kelabu yang menutup seluruh sudut kota, menyembunyikan gelapnya nasib seseorang. Di bawah atap kecil sebuah toko yang sudah lama tutup, seorang pemuda kurus duduk menyendiri, memeluk lututnya erat-erat. Dialah Irwan, pengemis muda berusia sekitar 20 tahun. Tidak punya rumah, tidak punya keluarga, bahkan tidak ada satupun manusia yang peduli apakah ia masih bernafas atau tidak. Pakaian yang menempel di tubuhnya basah kuyup, lusuh, sudah robek di beberapa bagian. Udara sore yang dingin menembus tulang, membuat tubuhnya menggigil seperti daun kering tersapu angin. Di tangannya hanya ada satu benda yang ia anggap paling berharga, sebungkus kecil nasi sederhana. Mungkin itu satu-satunya makanan yang ia punya sejak kemarin. Meski perutnya terasa perih minta diisi, Irwan sengaja menahan diri. Ia berharap bungkusan nasi itu bisa membuatnya bertahan sampai malam. Orang-orang yang berjalan melewatinya hanya menatap sekilas, lalu mempercepat langkah. Seolah kehadirannya hanya noda yang mengganggu indahnya kota. Tak seorang pun tahu betapa berat hidup yang ia jalani. Setiap kali membuka mata di pagi hari, yang muncul bukan semangat, tetapi ketakutan, takut tidak bisa bertahan hidup 1 hari lagi. Namun di tengah keputusasaan, ia masih berusaha berdoa dalam hati. Ya Allah, jangan biarkan aku menyerah hari ini. Di balik wajah kotor dan rambut yang acak-acakan, sorot matanya menyimpan luka mendalam. Tidak hanya luka karena lapar, tetapi juga karena kesepian. Sudah entah berapa lama ia tidak merasakan sapaan hangat, senyum tulus, atau sekadar perhatian dari manusia lain. Malam itu terasa begitu panjang, seakan langit sedang menguji kekuatannya untuk kesekian kali. Irwan memeluk erat bungkusan nasi itu, harapan kecil di tengah hidup yang terasa kejam. Tanpa ia sadari, takdir sedang bergerak perlahan mendekatinya. Pertemuan tak terduga, lahir dari kebaikan sederhana seorang pemuda yang hampir kehilangan harapan, akan segera mengubah seluruh kisah hidupnya. Keesokan paginya, setelah hujan mengguyur kota sepanjang malam, udara masih terasa lembab dan dingin menusuk. Dengan langkah pelan, Irwan berjalan di trotoar, berusaha mencari tempat yang lebih hangat. Perutnya sudah berteriak tak sanggup lagi menahan lapar, tetapi ia tetap menggenggam erat bungkus nasi itu. Satu-satunya harapan yang masih ia jaga. Saat melewati sebuah gang sempit di belakang pasar, ia mendengar suara lirih, suara seseorang menahan nyeri. "Tolong, air, aku lapar." Irwan berhenti. Ia menoleh ke arah tumpukan kardus basah yang menutupi pojok gang. Perlahan, ia mendekat dan mendapati seorang wanita muda tergeletak dalam kondisi sangat memprihatinkan. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, pakaiannya lusuh seperti sudah berminggu-minggu tak diganti. Namun di balik segala itu, ada kecantikan yang tak biasa. Kecantikan yang bahkan tak bisa disembunyikan oleh debu dan kotoran. Tubuh wanita itu gemetar hebat, tangannya menyentuh tanah seolah mencari sesuatu untuk menyambung hidup. Irwan terdiam. Dadanya bergetar. Rasanya seperti melihat cermin kehidupannya sendiri. Lapar, kesepian, hampir menyerah. Perlahan ia mendekat. "Kak, kamu kenapa? Kamu lapar?" tanya Irwan pelan. Wanita itu menatapnya dengan mata lemah namun indah. "Aku belum makan, 2 hari. Sejurus kemudian, dada Irwan terasa sesak. Ia menatap bungkus nasi di tangannya. Hanya satu. Hanya itu miliknya. Makanan itu adalah harapan agar ia bisa bertahan hari ini. Tapi saat melihat kondisi wanita itu, tiba-tiba rasa laparnya sendiri tidak lagi terasa penting. Dengan suara ragu, ia berkata, Kalau kakak mau, aku punya sedikit makanan." Ia mencoba tersenyum, meski hatinya goyah. Wanita itu terpaku. "Untuk aku?" Irwan mengangguk. Tanpa ragu ia berlutut, menyerahkan bungkus nasi tersebut. "Makan aja dulu, aku masih kuat."
Wanita itu menerima nasi tersebut dengan tangan bergetar. Air mata jatuh perlahan membasahi pipinya. Kenapa? Kenapa kamu mau nolong aku? Irwan menarik napas panjang. Soalnya aku tahu rasanya lapar, dan aku nggak mau lihat ada orang lain merasakan itu sendirian. Wanita itu menutup mulutnya, menahan tangis. Dalam tatapannya saat itu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya terima kasih, tetapi rasa tersentuh yang begitu dalam. Seakan Irwan baru saja melakukan sesuatu jauh lebih besar dari yang ia sadari. Ia tidak tahu bahwa wanita itu bukan pengemis biasa. Dan pertemuan sederhana di gang sempit itu akan menjadi permulaan dari perubahan besar dalam hidupnya. Perlahan, wanita itu membuka bungkusan nasi seakan takut merusaknya. Aroma nasi putih dengan lauk sederhana membuat matanya kembali berkaca-kaca. Bagi banyak orang mungkin terlihat biasa. Tapi bagi orang yang hampir tumbang karena kelaparan, itu adalah anugerah yang tak ternilai. Irwan duduk di sampingnya, bersandar pada dinding bata yang basah. Perutnya bergemuruh marah atas keputusannya barusan, tapi ia tetap menahan diri, memalingkan wajah agar wanita itu tidak merasa sungkan. Wanita itu mulai makan pelan-pelan. Sangat pelan. Seakan ia takut makanan itu akan hilang jika dimakan terlalu cepat. Setiap suapan membuat tangannya bergetar, setiap kunyahan membuat ia menunduk dalam-dalam. Beberapa menit berlalu. Ia berhenti. Air mata menetes membasahi bungkus nasi. Maaf, aku nggak bisa nahan, ucapnya sambil terseduh. Aku cuma nggak pernah menyangka ada orang sebaik kamu. Irwan tersenyum kecil, meski tubuhnya mulai melemah. Nggak apa-apa, Kak, makan aja sampai kenyang, aku beneran masih kuat. Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Sorot matanya berubah, tidak lagi sekadar lemah. Kini ada rasa haru, kekaguman. Siapa namamu? Tanya wanita itu pelan, suaranya hampir tak terdengar. Irwan menunduk sejenak, lalu menjawab sederhana, Irwan, Kak. Wanita itu terdiam, seolah bingung atau ragu menyebutkan namanya. Lalu perlahan ia berbisik, Melanie. Nama itu begitu indah, begitu berkelas. Tidak sejalan dengan kondisi yang kini terlihat memilukan. Namun Irwan tidak berpikir jauh. Ia hanya merasa bersyukur, karena bisa menolong seseorang di tengah kesulitannya sendiri. Melanie menutup kembali bungkus nasi yang kini tersisa hanya setengah. Dengan tangan bergetar, ia menyodorkannya pada Irwan. Ini, kita bagi dua. Irwan spontan menggeleng. Enggak, Kak, makan aja semuanya. Aku. Namun Melanie memotong lembut, aku nggak mau makan sendirian, sementara orang yang nolong aku lapar. Irwan terpaku. Ada rasa hangat menjalar di dadanya. Ia begitu jarang diperlakukan seperti itu. Dianggap manusia, dihormati, diberikan perhatian. Akhirnya ia menerima sedikit nasi itu, hanya beberapa suap. Melanie tersenyum tipis. Senyuman kecil, tapi terasa begitu tulus, meski wajahnya masih penuh kelelahan. Usai makan, Melanie mencoba berdiri, namun nyaris jatuh. Irwan sigap menopangnya. Kak, hati-hati. Kakak masih lemah. Melanie menatapnya. Di mata itu, ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran antara rasa terima kasih dan keharuan yang begitu dalam. Terima kasih, Irwan. Suatu hari, aku akan balas semua kebaikanmu. Irwan terkekeh kecil, tak menyadari betapa seriusnya kata-kata itu. Gak usah, Kak. Aku cuma bantu seadanya. Melanie kembali menatapnya lama. Sangat lama. Seakan ada rahasia besar yang ingin ia sampaikan, tapi tertahan oleh sesuatu yang lebih kuat. Irwan tak tahu bahwa nasi sederhana yang ia bagi hari itu kelak akan mengguncang seluruh alur hidupnya. Ia mengira hanya menolong sesama pengemis. Tak pernah terbayangkan bahwa wanita itu jauh dari sekadar orang biasa. Bahwa balasan dari uluran kecil itu sudah mulai bergerak. Perlahan, tapi pasti, menuju dirinya. Setelah makan, Melanie terlihat sedikit lebih segar.
Pipi pucatnya mulai terisi warna, meski tubuhnya masih gemetar. Irwan membersihkan sisa makanan dari tangannya, lalu menggeser beberapa kardus basah agar tempat itu tak terlalu dingin. Aku harus pergi, ucap Melanie tiba-tiba. Suaranya pelan, tapi tegas. Irwan mengernyit. Pergi? Kakak mau kemana? Kakak masih lemah. Di luar dingin. Nanti sakit lagi. Melanie tersenyum samar, senyum aneh yang seakan menyimpan sesuatu. Aku sudah cukup kuat untuk berjalan, dan aku tidak boleh terlalu lama di sini. Irwan terdiam. Entah mengapa hatinya terasa cemas, meski ia baru mengenal wanita itu beberapa jam. Ada rasa takut kehilangan, sesuatu yang baru ia temui, tapi sudah membuat hatinya terikat. Melanie berdiri perlahan. Saat hampir terpeleset, Irwan spontan menangkap lengannya. Tangan Melanie terasa hangat, namun di baliknya ada getaran halus. Seakan ia bukan hanya kelelahan, tapi juga menyimpan ketakutan lain yang lebih dalam. Kalau kakak butuh tempat istirahat, aku bisa cariin. Meskipun cuma tempat seadanya, ucap Irwan tulus. Melanie menatapnya lama. Tatapan itu dalam, seolah menembus bagian jiwa Irwan yang paling rapuh. Irwan, dunia ini punya banyak orang. Tapi, hanya sedikit yang berhati baik seperti kamu. Jika suatu hari kamu merasa hidup terlalu kejam, ingat hari ini. Ingat bahwa kebaikanmu tidak sia-sia. Irwan tercekat. Kata-kata itu terdengar seperti pesan perpisahan. Saat Melanie melangkah pergi, sesuatu jatuh dari sakunya, sebuah syal biru tua. Terlihat mahal, indah, meski masih basah bekas hujan semalam. Irwan buru-buru mengambilnya. Kak, syalnya jatuh. Serunya, berlari kecil. Tapi Melanie terus berjalan. Tidak menoleh. Tidak mempercepat langkah. Tidak memberi reaksi apapun. Seolah, syal itu memang ingin ia tinggalkan. Irwan mempercepat langkahnya. Namun saat ia keluar dari gang, Melanie sudah hilang. Benar-benar hilang. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada tanda kemana ia pergi. Melanie, Kak, panggilnya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Ia berdiri diam dengan syal itu di tangannya. Bahan kainnya terlalu mewah untuk seseorang yang terlihat hidup di jalanan. Tapi Irwan tidak mencurigai apa-apa. Ia hanya mengira mungkin syal itu dari sumbangan atau temuan. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma debu dan tanah basah. Irwan memeluk syal itu. Sampai ketemu lagi, Kak Melanie, gumamnya lirih. Ia tidak tahu, kepergian itu bukan karena Melanie lemah. Bukan karena ia tidak ingin bertahan. Tapi karena ia tidak boleh menunjukkan jati dirinya. Dan syal yang ia tinggalkan adalah tanda awal bahwa hidup Irwan mulai diperhatikan oleh seseorang yang diam-diam mengikuti setiap langkah kecil kebaikannya. Sejak hari itu, hidup Irwan kembali berjalan seperti semula, atau bahkan lebih berat. Ia masih duduk di sudut kota, masih mencari recehan, masih menahan lapar. Namun ada satu hal yang berbeda. Syal biru itu kini selalu ia simpan dalam tas kecilnya yang robek. Entah kenapa, benda itu memberinya sedikit kekuatan, sedikit harapan, sedikit keyakinan bahwa mungkin, hanya mungkin, masih ada seseorang di luar sana yang peduli padanya. Namun kehidupan jalanan tak pernah berbaik hati. Bahkan semakin kejam. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kondisi Irwan makin memburuk. Musim hujan membuat tubuhnya terserang demam. Ia batuk keras, dadanya sesak, tapi tetap memaksa berjalan mencari makan dari belas kasihan orang. Kadang ia hanya mendapat 2 atau 3 koin. Kadang, tidak mendapat apa-apa. Suatu malam, ia duduk di bawah jembatan, menggigil hebat. Hujan turun tanpa ampun. Bajunya basah semua. Perutnya keroncongan begitu keras sampai ia tak bisa tidur. Kak, Melanie, kakak ada di mana ya? Bisiknya pelan, tanpa berharap jawaban. Ia meraba syal itu. Memeluknya erat. Benda kecil itu menjadi satu-satunya pengingat bahwa ia pernah dianggap manusia. Meskipun hanya sebentar. Di pasar,
Beberapa pedagang mulai berbisik saat melihatnya semakin kurus dan pucat. Kasihan banget anak itu. Iya, tapi apa boleh buat? Kita juga susah. Kelihatannya sakit, tapi nggak ada yang nolong. Irwan mendengar semua itu. Namun ia hanya tersenyum lemah. Ia sudah terlalu terbiasa. Hari ke-17 sejak Melani menghilang, tubuh Irwan akhirnya menyerah. Pemuda itu jatuh tersungkur di pinggir jalan, menahan rasa sakit di dada dan perutnya yang makin tak tertahankan. Orang-orang hanya lewat tanpa peduli, menganggapnya sekadar pengemis yang tertidur atau bahkan mabuk. Langit sore yang mendung tampak seolah ikut menahan tangis. Di antara kabut hujan, Irwan menatap syal biru itu sekali lagi. Kalau benar Kak Melani akan datang, semoga saat itu aku masih ada, bisiknya pelan sebelum kesadarannya memudar perlahan. Hari berganti tanpa jelas. Irwan tak tahu apakah ia tertidur, pingsan, atau hanya hidup setengah sadar. Yang jelas, tubuhnya makin melemah. Ia makan seadanya, minum dari air hujan yang terkumpul di pinggir jalan, dan bertahan dengan sisa tenaga yang makin hari makin habis. Tapi meski tubuhnya menyerah, hatinya tidak. Di dalam dirinya, ada secuil keyakinan yang tetap dijaga. Keyakinan bahwa kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Bahwa suatu saat, tanpa ia tahu kapan, sesuatu akan berubah. Yang Irwan tidak sadari, keyakinan kecil itu perlahan akan menjadi kenyataan. Tanpa ia ketahui, dari balik kaca jendela mobil mewah, seseorang diam-diam memperhatikan keadaannya setiap beberapa hari. Seseorang yang menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Seseorang yang bernama Melani. Dan tak lama lagi, hidup Irwan akan berubah dengan cara yang bahkan tak pernah ia bayangkan. Hari itu langit tampak gelap meski belum sore. Angin musim hujan membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang-tulang Irwan. Ia duduk di depan ruko tua yang sudah lama tak digunakan, memeluk lutut sambil menggigil. Perutnya kosong sejak pagi, kakinya bengkak, matanya sayu, batuknya makin keras. Namun seperti biasa, orang-orang tetap melintas tanpa memberi perhatian sedikit pun. Hingga tiba-tiba, suara mesin kendaraan terdengar mendekat. Berbeda dari kendaraan biasanya, suara itu halus, tenang, dan mahal. Irwan mendongak perlahan. Sebuah mobil hitam berkelas tinggi berhenti tepat di depannya. Bodinya mengkilap memantulkan cahaya redup hujan sore. Kaca jendelanya gelap, menyembunyikan siapa yang ada di dalamnya. Irwan terpaku. Selama ini, kendaraan semewah itu hanya melintas, tak pernah berhenti. Apalagi untuk seseorang sepertinya. Pintu depan terbuka. Seorang pria berjas rapi keluar, penampilannya seperti pengawal pribadi. Irwan menunduk spontan, takut dimarahi atau diusir. Tapi pria itu tak berkata sepatah kata pun. Hanya menatap Irwan, lalu membuka pintu belakang mobil dengan sikap hormat, seolah menyambut seseorang yang sangat berarti. Dari dalam, perlahan sosok itu keluar. Irwan membeku. Wajah itu, tatapan itu, senyum tipis itu. Melani. Namun bukan Melani yang dulu ia temui di gang sempit yang lembab dan sunyi. Bukan perempuan lusuh dengan pakaian robek dan rambut kusut. Wanita yang berdiri di depannya kini benar-benar berbeda. Rambutnya tertata rapi, berkilau. Gaun mahal membalut tubuhnya. Mantel elegan menambah wibawa. Bahkan aroma parfum lembutnya terasa begitu kontras dengan bau hujan dan debu dari sekitar. Kak Melani? Suara Irwan serak, begitu pelan hingga nyaris tak terdengar. Melani menatapnya, dan matanya langsung berkaca-kaca. Selama sebulan terakhir, ia memantau Irwan dari kejauhan, memastikan pemuda itu masih bertahan hidup. Dan kini, melihat kondisinya yang semakin buruk, hatinya seperti diremas. Irwan, Melani berlutut di hadapannya tanpa ragu, tanpa peduli lantai jalan yang basah dan kotor. Apa yang terjadi padamu? Suara itu, lembut, penuh ketulusan. Ketulusan yang belum pernah Irwan rasakan dari siapapun selama hidup di jalanan. Aku cuma berusaha bertahan. Kak, gak ada yang berubah. Aku tetap di sini, jawabnya lemah, menunduk malu.
Pengawal mendekat. Nona Melani, tempat ini tidak aman. Kita harus segera pergi. Melani menggeleng tanpa melepaskan tatapannya dari Irwan. Tidak. Aku tidak akan pergi tanpa dia. Irwan mengangkat wajah, terkejut. Tapi, kenapa? Melani menggenggam tangannya. Tangan kurus, dingin, penuh luka. Ia menarik napas, lalu berkata pelan namun pasti. Karena, aku datang untuk menepati janjiku. Irwan terdiam. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin. Kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang mustahil baginya. Melani melanjutkan, kini dengan suara lebih tegas. Mulai hari ini, hidupmu gak akan sama lagi, Irwan. Pemuda itu terpaku. Ia menatap mobil mewah itu. Menatap wanita elegan yang berlutut di hadapannya. Ia sadar, kendaraan itu berhenti bukan untuk sembarangan orang. Wanita itu datang bukan sekadar karena iba, tapi karena janji, karena hutang budi, karena rasa terhubung dalam kebaikan kecil yang pernah ia berikan di gang sempit hari itu. Dan tepat sejak detik itu, hidup Irwan mulai bergerak pelan menuju arah yang tak pernah ia bayangkan. Arah penuh perubahan besar, yang baru saja akan dimulai. Melani membantu Irwan berdiri perlahan, seakan takut pemuda itu akan roboh kapan saja. Pria berjas segera mengangkat payung, memastikan tak ada setetes hujan pun menyentuh Melani. Kontras terlihat jelas, wanita anggun itu menuntun seorang pengemis kurus yang bahkan untuk berdiri pun sulit. Irwan menunduk, merasa malu pada penampilannya. Kak, aku kotor. Bajuku bau. Aku gak pantas dekat-dekat orang seperti kakak. Ucapnya gugup, suaranya bergetar. Melani menyentuh kedua bahunya dengan lembut. Irwan, jangan pernah ucapkan kata-kata itu lagi. Suara Melani terdengar pelan tapi penuh getaran emosi. Sorot matanya tajam, seakan menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahan. Kau telah menyelamatkan hidupku saat aku berada di titik terendah. Kau tidak peduli bagaimana penampilanku, tidak peduli siapa aku sebenarnya, tapi kau tetap memberikan makanan terakhirmu. Irwan hanya bisa terdiam. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa perempuan lusuh yang dulu ia bantu kini berdiri di hadapannya dengan aura begitu berbeda. Melani menarik napas panjang, lalu memberi isyarat halus pada pria berjas yang berdiri di sampingnya. Pria itu segera menyerahkan sebuah map tipis. Dengan tenang, Melani membuka file tersebut dan menunjukkannya pada Irwan. Di dalamnya terdapat serangkaian foto dirinya. Bukan sebagai gelandangan kumuh di gang sempit, tapi sebagai wanita elegan, berdiri di atas panggung konferensi pers, menghadiri acara gala, duduk bersama pejabat ternama. Ada juga halaman koran dengan judul besar, Melani Prastika, pewaris utama perusahaan properti terbesar di Indonesia. Mata Irwan membesar. Kakak itu seorang milioner. Melani mengangguk perlahan. Aku mewarisi perusahaan keluarga. Tapi aku muah hidup di tengah kemewahan tanpa pernah benar-benar tahu bagaimana nasib mereka yang hidup di jalanan. Maka sebulan lalu, aku memutuskan turun langsung. Menyamar sebagai gelandangan. Ia tersenyum pahit. Aku bertemu banyak orang. Tapi hanya kau, Irwan, hanya kau yang menolongku tanpa pamrih. Bahkan saat perutmu sendiri kosong, kau tetap membagi makanan terakhirmu. Irwan menunduk, wajahnya memanas malu. Aku cuma kasihan. Melani segera memotong dengan lembut. Yang kau berikan bukan sekadar kasihan, Irwan, itu kemanusiaan. Ketulusan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang sebanyak apapun. Angin sore membawa aroma aspal basah. Irwan seperti berjalan dalam mimpi. Ia menatap kedua tangannya. Tangan yang penuh luka, kotor, gemetar. Tak percaya tangan itu pernah menyentuh seseorang seperti Melani. Pria berjas kembali melangkah maju, kali ini bicara dengan sangat hormat. Tuan Irwan, semua sudah kami persiapkan atas perintah Nona Melani. Persiapkan? Apa? Tanya Irwan, bingung. Melani menghela napas, senyum tipis muncul bersamaan dengan air mata yang jatuh perlahan. Aku tidak bisa membiarkanmu terus hidup seperti ini,
Irwan. Setelah apa yang kau lakukan untukku, mulai hari ini, kau ikut denganku. Irwan terdiam, jantungnya berdetak keras. Aku ikut? Tapi aku hanya seorang pengemis, aku tidak punya apa-apa. Kau salah, jawab Melanie lirih. Kau punya sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, kau punya kebaikan. Keheningan jatuh. Ada sesuatu di dalam dada Irwan yang tiba-tiba terasa hangat. Perasaan yang selama ini asing baginya. Melanie menatapnya dengan tulus. Aku akan memberimu tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, apapun yang kau butuhkan. Ini bukan balasan atas rasa kasihanmu, ini balasan atas ketulusanmu. Irwan tidak mampu menjawab. Air di matanya mulai berkaca. Ia hanya menatap Melanie, seorang perempuan yang bukan hanya menyelamatkan hidupnya, tapi akan mengubah seluruh jalan takdirnya. Hari itu, ketika Irwan duduk di kursi empuk dalam mobil mewah yang perlahan bergerak meninggalkan trotoar tempat ia menjalani hampir seluruh hidupnya. Ia tahu, hidupnya berubah selamanya. Dari balik jendela mobil, lampu-lampu kota yang biasa ia pandangi dari bawah hujan kini terlihat berbeda. Seolah ia sedang meninggalkan dunia lamanya, melangkah menuju lembar baru yang belum pernah ia impikan. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah besar. Bukan sekadar rumah, tapi mansion megah dengan taman hijau luas, air mancur yang anggun, dan penjaga keamanan yang berdiri tegak di pintu gerbang. Mulai hari ini rumahmu juga, Irwan, ucap Melanie lembut. Irwan hampir tidak bisa bernapas. Aku tinggal di sini? Kak, ini terlalu mewah. Kau tidak mencurinya, dan kau tidak merebutnya, jawab Melanie lembut. Aku memberikannya karena kau pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Saat mereka masuk, beberapa staf langsung menyambut dengan hormat. Irwan gugup, menunduk dalam. Biasanya semua orang menghindarinya, bahkan menjauh. Tapi hari itu, semua orang menyapanya dengan ucapan, "Selamat datang, Tuan Irwan." Seorang staf menyerahkan pakaian bersih. Yang lain menyiapkan makanan hangat, aromanya begitu menggoda hingga nyaris membuat Irwan menangis. Bahkan seorang dokter pribadi segera memeriksanya. Tubuh Anda sangat lemah, Tuan Irwan, ujar sang dokter ramah. Namun Anda akan pulih dengan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Irwan hanya bisa mengangguk. Di hatinya, ia masih takut semua ini hanya mimpi yang akan hilang saat ia terbangun di trotoar basah. Beberapa hari berlalu, perlahan tubuh Irwan mulai pulih. Sosok yang dulu kurus kering dan menggigil setiap malam kini tampak lebih segar. Pipi yang dulu pucat mulai menunjukkan warna, langkahnya tak lagi goyah seperti sebelumnya. Ia kini tinggal di kamar luas dengan jendela yang menghadap ke taman, memiliki tempat tidur empuk, pakaian bersih, dan makanan hangat yang selalu disajikan tepat waktu, hal yang tak pernah ia bayangkan akan dimilikinya seumur hidup. Melanie sering datang berkunjung. Mereka duduk bersama di ruang tamu atau balkon, berbicara tentang kehidupan, rasa sepi, dan pertemuan tak terduga yang mengubah segalanya. Irwan, ucap Melanie pada suatu malam ketika hujan turun pelan, aku ingin kau mulai kehidupan baru. Aku ingin kau sekolah lagi, belajar lagi, bekerja di tempat yang layak. Aku tahu kau punya masa depan. Irwan menunduk, suaranya bergetar pelan. Tapi Kak, aku cuma orang jalanan. Apa aku bisa? Melanie menatapnya dalam-dalam, tersenyum penuh keyakinan. Tentu bisa. Kau jauh lebih kuat dari yang kau sadari. Kalau kau bisa bertahan hidup sendirian di jalanan, berarti kau bisa melakukan apapun. Ucapan itu terasa seperti cahaya yang menerangi ruang paling gelap dalam hatinya. Malam itu, Irwan duduk di tepi kasur, menggenggam syal biru yang dulu ditinggalkan Melanie, benda kecil yang menjadi satu-satunya harapan saat ia masih tidur di bawah jembatan. Kini, ia memeluknya sambil menatap langit malam dari kamar mewah yang ia tempati. Aku janji, aku akan jadi orang baik, Kak, dan aku akan jaga semua kebaikan ini. Air mata menetes, bukan lagi karena sakit atau lapar, tapi karena rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irwan merasa ia berarti, ia dihargai, dan ia pantas dicintai.
Dan perjalanan barunya baru saja dimulai. Hujan rintik membasahi halaman panti sosial yang kini tampak jauh lebih hidup. Irwan berdiri di bawah atap kecil, memperhatikan anak-anak yang berlari mengejar bola baru pemberian Melanie. Senyumnya mengembang perlahan, senyum yang dahulu sulit muncul ketika hidupnya masih berputar di jalanan. Sore itu, mobil hitam elegan berhenti di depan gerbang. Melanie turun membawa payung, rambutnya tergerai rapi, memakai pakaian sederhana namun terlihat berkelas. Ia melangkah mendekat. "Irwan," sapanya lembut. Irwan langsung menunduk sopan. "Nona Melanie, terima kasih untuk semua ini. Sampai sekarang saya masih merasa seperti sedang bermimpi." Melanie tersenyum kecil. "Kalau ini mimpi, kenapa dinginnya hujan masih terasa?" Ia menggenggam tangan Irwan, hangat dan meyakinkan. "Aku sudah bilang, hidupmu berubah bukan karena aku, tapi karena hatimu yang tulus." Irwan terdiam. Kata-kata itu kembali menyalakan nyala kecil dalam dirinya. Dulu ia dianggap sampah kota, kini seseorang yang begitu dihormati justru memandangnya sebagai manusia berharga. Mereka berjalan masuk ke ruang belajar. Di dinding, terpampang sebuah nama baru, Rumah Harapan Irwan, dibangun dari kebaikan sekecil apapun. Irwan hampir tak mampu menahan tangis saat membaca tulisannya. "Nona, kenapa pakai nama saya? Semua ini kan dari uang Anda," ucapnya lirih. Melanie menggeleng, matanya terlihat teduh. "Tidak. Ini semua dari satu tindakanmu, Irwan. Kalau bukan karena kebaikanmu hari itu, mungkin sampai sekarang aku tak pernah melihat dunia dari sisi yang berbeda." Ia lalu menyerahkan sebuah amplop. Tangan Irwan gemetar saat membukanya. Di dalamnya terdapat surat penerimaan kerja resmi, posisi staf administrasi tetap, lengkap dengan pelatihan khusus dan gaji layak. "Ini, untuk saya," suaranya tercekat. "Untuk masa depanmu," jawab Melanie tersenyum. "Kebaikanmu tidak berhenti di sini. Kau layak punya kehidupan lebih baik dari yang pernah kau impikan." Air mata Irwan tak terbendung. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan emosinya. Melanie menepuk bahunya perlahan. "Kau sudah melewati banyak hal, sekarang waktunya kau berdiri tegak." Irwan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya janji, saya akan bekerja sebaik mungkin. Dan saya akan bantu orang lain seperti Nona bantu saya." Melanie menatapnya lama sebelum berbisik, "Jangan pernah berhenti jadi Irwan." Irwan yang rela menyerahkan makanan terakhirnya untuk orang asing. Di luar, hujan perlahan reda. Sinar matahari senja menembus awan gelap, menciptakan cahaya keemasan. Irwan keluar, menatap langit dengan dada dipenuhi syukur. Hidup yang dulu hanya berisi lapar, hinaan, dan kesepian kini berubah menjadi babak baru. Pekerjaan layak, tempat tinggal yang pasti, dan anak-anak panti yang selalu menunggunya tersenyum. Dan dalam hatinya, ia bersumpah pelan, "Aku akan teruskan kebaikan ini, sampai kapanpun." Langit jingga sore itu menjadi saksi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irwan benar-benar merasa bahagia.